Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan, karena kita masih dipertemukan melalui renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, Bapa pengasih dan Maha Penyayang, bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami untuk melakukan pekerjaan kami. Sebelumnya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami telah siap ya Tuhan, berfirmanlah Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya ketika kita membeli peralatan elektronik yang baru, kita mendapat lembar petunjuk menggunakan barang tersebut. Lembar petunjuk ini menjadi tuntunan kita agar dapat menggunakan alat elektronik dengan tepat. Ketepatan tentu membuat penggunaan barang tersebut menjadi maksimal dan awet. Seperti itulah jemaat Kristen di Korintus dan kita juga tentu membutuhkan petunjuk atau tuntunan untuk menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus mengenai karunia-karunia yang mereka terima, merupakan karya Roh Allah yang menuntun kehidupan setiap orang percaya. Paulus menegaskan bahwa kehidupan orang percaya oleh karena kuasa dan tuntunan Roh Kudus mengalami perubahan dan pembaharuan. Hidup orang percaya menjadi kokoh dan tidak mudah dipengaruhi dengan bentuk penyembah berhala maupun pola kehidupan duniawi yang menggiurkan dan menyesatkan. Roh Kudus dengan karunia-karunia yang diberikan kepada orang percaya mampu memelihara, menuntun, mampu juga menguatkan dan membimbing. Jemaat yang terkasih, pekerjaan Roh Kudus itu memang luar biasa. Mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya. Menobatkan hati orang yang jahat menjadi orang yang benar. Tidak sedikit orang mengeluh, kenapa saya sudah menjadi orang percaya tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil? Kenapa kerohanian saya tidak selalu klimaks dan tidak pernah jatuh? Padahal saya telah bertobat, telah mengundang Roh Kudus memimpin hidupku. Itu pasti kita katakan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna adanya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bisa kita baca dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berbuat dosa. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatan, semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan. Karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan,
kiranya menolong dan memberkati kita sekalian melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Mengakui Yesus dengan mulut dan percaya dalam hati seharusnya dinyatakan terus di dalam kehidupan kita melalui keluarga, melalui pekerjaan kita, dan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang terkasih, sebagai persekutuan orang percaya, kita pun berada dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita untuk memelihara hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan terhindar dari berbagai jebakan, godaan, dan tantangan. Tetap teguh, tak lagi mudah diombang-ambingkan bayangan masa depan yang gelap seakan tanpa arah. Mari kita terus memelihara kehidupan kita dengan Roh-Nya dalam kesetiaan dan kesediaan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita senantiasa dituntun dan dibimbingnya. Kita dipelihara dan dikuatkan, bahkan kita dianugerahkan karunia-karunia yang memperlengkapi kita untuk menjadi alat berkat-Nya bagi keluarga, masyarakat, jemaat, maupun bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bersyukur atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami dapat sehat, kami bersuka cita, dan dapat mempersiapkan diri kami untuk memulai segala pekerjaan kami. Dan sebelumnya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami, supaya kami selalu mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan itu adalah tuntunan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini memberkatkan kami untuk melakukan pekerjaan kami, supaya semuanya menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat keluarga yang kami kasihi dan mengasihi kami dimanapun mereka berada. Apapun pekerjaan mereka Tuhan, kiranya kami selalu bersyukur supaya kami semakin mendekatkan diri dan semakin percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan horas untuk kita semua.